Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Subarka, penyuluh agama Islam Kabupaten Karanganyar. Pada PAI World kali ini saya memilih kategori pendampingan hukum dengan mengangkat tema bijak bermedia sosial melalui pemahaman Undang-Undang ITE. Bijak bermedia sosial melalui pemahaman Undang-Undang ITE. Kita tahu bahwa media sosial pada saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Semua kalangan tidak lepas dari media sosial. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya, dalam pemakaiannya kita mesti bijak. Mengapa bijak bermedia sosial itu sangat penting? Karena media sosial itu punya dua sisi mata uang. Satu sisi potensi positif sebagai konektivitas, komunikasi, sebagai informasi, edukasi, dan juga untuk kegiatan bisnis. Tapi dari sisi gelap akan lahir muncul berita-berita hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, dan sebagainya. Dan secara hukum akan dapatkan resiko, yaitu terjerat Undang-Undang ITE. Perlu diketahui bahwa ada beberapa pasal yang tentu akan berhadapan dengan para pengguna media sosial. Di antaranya adalah pasal 27, 28, dan juga 29. Pasal 27 memuat pelanggaran kesusilaan, pasal 2 perjudian, pasal 3 pencemaran nama baik, di pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan atau pengancaman. Sampai itu ada pasal 28 berita bohong, dan juga pasal ancaman kebencian, pasal 28 ayat 2, dan juga pasal 29 ancaman kebebasan lewat media sosial. Dan yang semua itu rata-rata ancamannya adalah hukuman 4 sampai 6 tahun penjara dan juga denda mulai 750 juta sampai 1 miliar. Berkaitan dengan itu ada bentuk permasalahan tentang pentingnya Undang-Undang ITE. Bagaimana tingkat kesadaran para pelajar atau remaja terhadap etika media sosial? Bagaimana tingkat pemahaman para pelajar atau remaja terhadap undang-undang ITE dalam media sosial? Bagaimana cara menumbuhkan sikap bijak para pelajar dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian yang akan dilaksanakan di MTS Muhammadiyah 3 Kerjo yang berlokasi di Desa Sumberjo, Kecamatan Kerjo pada tanggal 19 April 2025 dengan responden 45 siswa kelas 7 sampai 9 itu antara usia 13 sampai 15 tahun. Dari hasil penelitian itu bisa disimpulkan bahwa ternyata waktu pemahaman terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE ternyata 35% tidak tahu atau pernah mendengar, tapi lupa itu 47%. Dan menyebar hoax di media sosial berpotensi dikenai hukum, itu mereka rata-rata tidak tahu. Tahu 49%, mereka tidak tahu kalau menyebar hoax itu dikenai hukum itu ada 44%. Terus untuk memverifikasi informasi yang berbau potensi hoax itu mereka 60% kadang-kadang mayoritasnya.
terus mengunggah komen yang menyerang atau menghina orang, itu rata-rata pernah meskipun konteksnya bercanda. Sementara yang lain yaitu pertimbangan dampak hukum saat membuat konten atau status. Mereka tidak pernah pertimbangan dampak hukum saat membuat konten atau membuat status. Itu mayoritas itu jarang mempertimbangkan secara hukum. Sementara 36% itu kadang-kadang. Dari situ bisa disimpulkan bahwa ternyata kesadaran hukum untuk bermedia sosial itu ternyata masih kurang. Oleh karena itu solusinya adalah bagaimana kita tekankan sosialisasi Muhammad dalam ide kepada anak-anak di samping kesadaran secara spiritual, moral menurut agama. Kesimpulannya, bijak itu aman, tanggung jawab itu mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.